Saya Muhammad Faisal Asbar. Yang pertama, ada definisi komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu tempat atau lembaga komunikasi yang menyebarkan suatu informasi dengan bantuan teknologi atau media massa sebagai alat untuk penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Nah, yang dimaksud media massa ini adalah saluran komunikasi yang memproduksi dan menyalurkan berita dan konten kepada sejumlah besar orang. Komunikasi yang disampaikan dapat dilakukan melalui media massa atau media non-massa. Contoh komunikasi yang menggunakan media massa ada dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Contoh media cetak yaitu surat kabar, majalah, dan buku. Lalu contoh media elektronik yaitu televisi, radio, film, dan juga video. Selanjutnya, contoh komunikasi yang menggunakan media non-massa yaitu telepon, surat, dan juga telegram. Jadi, komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan media sebagai alat untuk penyampaian informasi kepada sejumlah orang banyak yang dilakukan secara terbuka dan satu arah. Unsur-unsur komunikasi massa. Yang pertama adalah komunikator massa. Komunikator massa adalah orang-orang yang memproduksi pesan, seperti para jurnalis, penyiar, presenter, dan orang-orang bagian penyunting. Nah, mereka ini berbeda dengan komunikator massa yang lainnya. Kenapa? Karena tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan audiennya. Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh komunikator agar komunikasinya menjadi efektif. Yang pertama adalah kepercayaan kepada komunikator. Yang kedua adalah daya tarik komunikator. Nah, unsur yang kedua pesan massa. Pesan massa adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh komunikator massa karena karakteristiknya yang heterogen dan sifat komunikasinya yang umum atau terbuka, maka diperlakukan strategi dalam pengolahan pesan. Nah, beberapa hal penting dalam pesan massa. Yang pertama, ada isi pesan, struktur pesan, format pesan, sifat pesan, dan bahasa pesan. Nah, unsur yang ketiga, media komunikasi massa. Kalau zaman dulu media komunikasi massa hanya terbatas surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Sifat komunikasi satu arah. Sedangkan zaman sudah berkembang, jadi media massa itu bisa melalui internet. Nah, kalau dulu kan cuma bisa satu arah sifat komunikasinya, sekarang bisa dua arah. Ada kemungkinan interaksi dari si pengirim dan si penerima. Yang keempat ada halayak atau komunikan dalam komunikasi massa. Salah satu komponen yang cukup penting dalam proses komunikasi massa adalah komunikan atau yang sering disebut halayak atau audiens. Karakteristik halayak disesuaikan dengan jenis komunikasinya. Halayak dalam komunikasi massa memiliki karakteristik sendiri, yaitu berjumlah banyak, anonim, heterogen, tersebar, baik dalam konteks ruang dan waktu. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pesan media massa memerlukan strategi dalam penyusunannya sehingga dapat diterima halayak sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan karakteristik halayak komunikasi massa secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, general public audience, halayak yang luas, heterogen, dan anonim. Yang kedua, spesialis audience, halayak yang homogen. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi komunikasi massa. Fungsi-fungsi komunikasi massa itu terdapat menjadi 8 bagian. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, hiburan. Yang keempat, persuasi atau mempengaruhi. Yang kelima, kontrol sosial atau pengawasan. Yang keenam, toleransi atau interpretasi. Yang ketujuh, mobilisasi. Yang kedelapan, identitas atau penyatuan. Nah, yang pertama itu kan tadi fungsi informasi. Jadi, fungsi informasi itu menyangkut berbagai bidang dan semua peristiwa bisa menjadi sumber informasi. Nah, yang kedua ini adalah fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini memiliki peran penting sebagai sarana pendidikan seumur hidup di masyarakat.
Jadi kalian di masyarakat harus banyak-banyak menimpa ilmu seperti mengaji, les di tempat yang lain, atau yang ketiga adalah fungsi hiburan. Fungsi hiburan ini menyajikan program yang diminati oleh banyak masyarakat seperti senam bersama, nonton layar tancap, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ini adalah fungsi persuasi atau mempengaruhi. Fungsi ini bisa dilakukan dengan menggunakan sebuah iklan, kampanye, atau media massa dan elektronik yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Yang kelima ini adalah fungsi kontrol sosial atau pengawasan. Jadi fungsi ini tuh menyajikan sebagai informasi untuk mengenai apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Yang keenam adalah fungsi kolerasi atau interpretasi. Fungsi ini merupakan peran media dalam menghubungkan dan menjelaskan berbagai informasi agar mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketujuh adalah fungsi mobilisasi. Fungsi ini mempunyai peran media mengajak masyarakat melakukan tindakan secara nyata dengan menggunakan teknik persuasi demi kepentingan bersama. Nah, yang terakhir itu ada fungsi identitas atau penyatuan. Fungsi ini merupakan peran media untuk membentuk rasa kebersamaan dan identitas kolektif dalam masyarakat. Dilanjut lagi oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi massa. Jadi, teori komunikasi massa itu ada 3. Yang pertama, hypodermic nodal theory. Yang kedua, media equation theory. Yang ketiga, media critical theory. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada hypodermic nodal theory. Nah, jadi itu teori ini disebut juga teori jarum atau teori peluru. Nah, jadi teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh kuat dengan efek langsung menyuntikkan pesan ke dalam ketidaksadaran audiens. Jadi, media massa dianggap sebagai pihak yang lebih pintar dari audiens sehingga audiens sangat mudah terpengaruh media massa. Nah, pesan dalam media massa diibaratkan sebagai senapan yang langsung mengenai sasaran tanpa perantara. Nah, yang kedua ada media equation theory. Jadi teori ini pertama kali dikenalkan oleh Byron Rivers dan Clifford Nash pada tahun 1996. Dan media equation theory ini atau teori persamaan media ini berusaha menjawab persoalan mengapa orang-orang secara tidak sadar bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan media seolah-olah media itu manusia. Dalam komunikasi interpersonal, misalnya individu bisa belajar dengan individu lain, meminta nasihat, kritik, atau menjadi teman berbagi rasa kesal. Nah, dengan media massa kita bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa tertawa, sedih, iba terhadap yang disajikan media, dan seakan-akan media massa adalah lawan bicara kita dalam melakukan komunikasi. Bahkan, ketika kita sedang menonton televisi dengan suara kecil, membuat kita sadar mendekatinya seperti ketika berbincang dengan individu lain. Dan yang ketiga, ada media critical theory. Jadi, teori ini memberikan alternatif mengenai bagaimana media harus selalu bersikap untuk tidak mengukuhkan status quo. Nah, jadi media tidak boleh hanya memberitakan fakta atau kejadian yang justru memperkuat status quo, namun harus tetap mengkritisi setiap ketidakadilan dan ketertindasan yang ada di masyarakat. Jadi media tidak boleh tunduk pada pemilik modal yang kadang ikut menghegemoni isi medianya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang terakhir ada case study atau studi kasus dari komunikasi massa. Zaman sekarang, media massa tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan berita, tapi juga dapat mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup. Melalui
iklan. Contohnya adalah iklan rokok yang disiarkan di televisi. Meskipun iklan rokok sudah dibatasi, namun masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir, terutama pada remaja. Permasalahannya bukan hanya pada visual iklan rokok itu sendiri, tetapi bagaimana iklan tersebut ditampilkan dengan aktivitas-aktivitas menarik seperti berselancar, panjat tebing, atau berkendara di alam bebas. Tanpa disadari, hal ini memberikan citra seseorang dengan gaya hidup yang dianggap keren, bebas, dan juga tangguh. Dampaknya, meskipun remaja tidak secara langsung mulai merokok setelah menonton iklan, tapi mereka dapat menormalisasi rokok sebagai bagian dari kehidupan sosial dan membentuk pandangan bahwa merokok merupakan bagian dari gaya hidup yang terlihat ideal dan juga modern. Analisis dari kasus di atas adalah bahwa sebagai seorang remaja harus membangun kesadaran diri dan lebih kritis dalam menerima iklan tersebut. Remaja perlu mengetahui bahwa yang ditampilkan di dalam iklan tersebut bukanlah gambar dari sebuah kenyataan, dan remaja harus mampu menilai informasi yang baik dan buruk sehingga tidak menjadikan iklan sebagai acuan untuk membentuk gaya hidup mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.